dan juga ada keton. Eh, Terlebih dahulu sebelum kita membahas tentang hal yang menarik tentang asam karboksilat dan turunannya, yaitu tentang reaksi dan terkait dengan semua reaksinya, kita harus berkenalan dulu dengan asam karboksilat dan turunannya. Mungkin dengan nanti mempelajari terkait dengan karakteristik dari asam karboksilat ini, kita juga akan mampu membahas beberapa hal yang terkait dengan aldehid keton. Ada beberapa hal yang dari kemarin itu sebenarnya itu agak kurang bisa dijelaskan. Karena kita perlu membahas sahabatnya dari aldehid keton dan alkohol ini. Oke, kita tahu bahwa asam karboksilat dan turunannya itu bisa kita buat dari alkohol dan aldehid. Melalui reaksi apa? Oksidasi. Oksidasi. Kita sebut asam karboksilat itu dari reaksi oksidasi yang berkelanjutan atau juga dari reaksi aldehid. Oksidasi dari aldehid. Oke, ini ada beberapa asam karboksilat yang ada di alam. Maksudnya kita bisa jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ada asam asetat atau cuka. Jadi kalau kalian masak atau misalkan suka acar itu, nah kalian sebenarnya apa namanya mengkonsumsi ini molekul berstruktur seperti ini CH3COOH. Kemudian juga ini PGE1 itu suatu prostaglandin. Ini ada dalam tubuh kita. Nah, sejumlah kecil dari senyawa ini itu bisa menurunkan tekanan darah. Jadi bagi yang kalian ini yang suka darah tinggi bisa. Udah juga ini ada aspirin. Aspirin itu oh kalian baru nggak deh. Aspirin itu bisa disintesis dari asam asetat juga. Kok asam asetat? Asam salisilat. Nah, nanti kalian akan belajar lebih lanjut tentang asam salisilat itu di SRSO. Tepatnya kalian akan membuat sendiri asam salisilat itu besok di praktikum SRSO. Nah, ada yang tahu gunanya aspirin itu apa? Pereda nyeri. Pereda nyeri. Nah, ada yang tahu juga sahabatnya aspirin siapa? Ada yang pernah pakai aspirin? Kalau temannya aspirin pernah? Hmm, Tapi mungkin kan lebih akrabnya ini. Paracetamol, ibuprofen, itu juga mereda nyeri. Oke. Nah, terus apa yang dimaksud dengan turunannya? Turunannya itu adalah yang memiliki struktur yang hampir mirip seperti halnya asam karboksilat, tapi agak berbeda. Contohnya adalah yang pertama ini, ada RCOCl. Ini kemarin kita jumpai juga di apa namanya di bagian keton kan. Jadi kalau ada gugus yang biru ini kita menyebutnya sebagai gugus apa namanya? Gugus apa ini namanya? RCO itu apa? Asil halida, Bu. Ininya biru aja. Kemarin waktu di keton kita mempelajarinya sebagai asil. Nah, kemudian ini dipadukan dengan Cl. Kalau dengan X ya dia menjadi halida. Tapi kalau dengan Cl dia menjadi asil klorid. Nah, ini adalah struktur yang pernah kalian jumpai di reaksi sintesis Daniel Benz.
benzoat. Yang kalian gunakan kemarin adalah benzoil klorida. Kemudian juga ada lagi sahabatnya itu yang memiliki mirip seperti ini. Namanya asam anhidrida. Ini asam anhidrida. Kemudian ini yang sudah kalian sintesis 2 kali kemarin, itu senyawa ester. Yang kalian buat kemarin ada amil asetat dan benin benzoat. Nah, nah, yang agak menipu tuh ini. Nitril, CN. C ikatan ketiga dengan N. Agak menipu. Tanpa kalau yang lain itu ada mirip-miripnya dengan asam karboksil, ada gugus karbonilnya. Tetapi kalau nitril itu tidak ada. Tapi ternyata nitril itu termasuk turunan dari asam karboksilat. Kemudian yang lain adalah gugus ini, amida. Jadi gugus karbonil, kemudian apa namanya? C-nya bukan menggandeng H, bukan menggandeng Cl, bukan menggandeng OH, bukan menggandeng OR, tapi menggandeng N. N yang bisa N-nya itu menggandeng H2 atau hanya pergi satu atau hanya pergi semua. Ini termasuk senyawa gugus amida. Nah, nanti tergantung apakah ini NaH2. Kalau NaH2 ini adalah amida primer. Tapi kalau ini hanya hilang satunya diganti R, ini menjadi amida sekunder. Nah, kalau digantikan oleh R semua, makanya namanya adalah amida tersier. Oke, itu. Dan ke tata nama. Asam karboksilat itu cirinya adalah adanya gugus COH. Nah, seperti hal yang lain, terutama di akhiran namanya pasti akan berubah. Jadi di sini namanya biasanya diganti at atau ot. Dan depannya yang menjadi karakteristik adalah ada nama asam. Kalau itu terikat pada cincin, maka namanya adalah asam. Terus nama cincinnya di akhir itu diberi nama karboksilat. Oke. Ini turunannya kalau hasil halida RCOX itu menjadi strip oil halida. Jadi makanya kemarin ada benzoil klorida itu ada benzen. Kemarin ada benzen kan? Ada benzen. Nah, ini namanya benzen. Ada benzen, terus ada gugus asil. Asil kemarin adalah ada tambahan oilnya di bagian akhirnya kan. Makanya jadi benzoil halida. Atau bisa juga XXX karbonil halida. Berarti benzen karbonil halida. Kemudian yang turunan kedua asam anhidrida RCOOCOR. Kita bisa menambahkan kata anhidrida terus nama ininya T-nya ini kalau sama terutama ya R dan R aksennya ini sama, tinggal pilih salah satu nama. Jadi misalkan metil anhidrida berarti R-nya itu adalah metil atau anhidrida metanat.
Kemudian pada ester. Nah, ester ini ada eh, beberapa beberapa penamaan. Jadi ada bisa seperti halnya yang ada apa namanya di ether dan keton. Kita bisa pilih salah satu. Kita menyebutkan satunya itu sebagai cabang dan satunya sebagai induk. Kalau sebagai cabang berarti itu adalah yang alkoholnya. Yang induk adalah punya asam karboksilat. Jadi yang R-aksen ini, misalkan di sini metil, di sini etil, maka yang kalian sebutkan adalah metil etanoat. Yang punya dari R-aksen ini yang dari alkohol kalian sebutkan dulu, baru dilanjutkan dengan yang R. Itu satu penamaan. Yang kedua, itu seperti halnya es di ether dan keton. Kalian sebutkan cabangnya, baru di belakang ada kata ester. Jadi kalau ini tadi R-nya misalkan etil, ini metil, maka namanya adalah etil, metil, ester. Oke. Kemudian dengan ada amida, nah kita tidak butuh asamnya. Jadi kita langsung tambahkan R-nya itu apa? Dikasih nama amida atau karbongamida. Sedangkan kalau nitril, apa namanya? Kita tambahkan akhirannya O, nitril. Jadi kalau CH3CN maka namanya adalah metano nitril. Bukan metano nih, panel C2. Oke, kemudian yang di sebelah. Nah, ini kalau di sini ada tambahannya yaitu dari tioester. Jadi ester tapi O yang dari alkohol itu diganti menjadi S dari tiol. Kemudian ada juga asil fosfat. Jadi salah satu ininya digantikan oleh fosfat. Oke, nah ini beberapa contohnya. Jadi yang sebelah sini, yang ini kalau dia berdiri sendiri. Ada asam format, asam asetat, asam propanoat, butirat, oksalat, malonat, susinat, glutarat, adipat, akrilat, malai, fumarat, glikolak, laktat. Hmm. Nah, tapi kalau sebagai gugus itu namanya ini. Gugus asis itu berarti dia bertindak sebagai cabang. Sebelahnya juga sama. Nah, ini kan yang kemarin nih. Oke, untuk yang berkaitan sebenarnya tata nama nanti saja deh. Oke, kita lanjut dulu ke karakteristik asam karboksilat dan turunannya. Nah, kita tahu asam karboksilat itu ada C, kemudian ada 2O, di mana O-nya salah satu itu berikatan rangkap 2 dengan C, dan satunya rangkap tunggal dengan C, dan satunya lagi dengan H. Seperti ini kan. Nah, ternyata eh apa namanya? Pengaturan bentuk strukturnya itu tidak sembarangan. Nah, struktur ini akan memiliki sudut-sudut ikatan, misalkan T, CO ini. Jadi C ini, itu sudutnya 119 derajat. Dengan panjang CC ini adalah sekitar 152 pikometer. Kemudian sudut yang ini 119 juga.
dengan CO. Nah, kemudian untuk yang ini CO dari asam karboksilat yang ini sudutnya ada 122 derajat. Nah, sebenarnya ini panjang ikatan. Tadi sudah saya sebut juga CC ini 152 panjangnya. Dengan CO ini 125. Nah, kemudian COH ini 131. Nah, dari sini terlihat bahwa C ikatan rangkap dengan O itu jaraknya lebih pendek dibandingkan CO ikatan tunggal. Oke, lalu apa akibatnya dari dia yang memiliki dua O seperti ini? Kelebihannya adalah, apa ini ada yang tahu ini? Oh, dengan H ini kok ada ikatan putus-putusnya. Ada yang tahu ininya apa? Namanya apa? Hmm? Ada yang tahu? Pemutusan ikatan, Bu. Hmm? Oh, dengan H ini. Masa putus? Ini klunya ada asam asetat dimer. Apa tuh dimer? Ada dimer, ada monomer, ada polimer. Polimer itu terbuat dari Lebih dari dua ikatan. dua ikatan. Hmm, apa sih monomer? Monomer. Jadi dia ada dalam satu struktur struktur molekul berada dalam satu struktur sendiri. Eh, Molekulnya itu cuma berdiri sendiri. Nah, kalau polimer berarti bahannya itu, produknya itu tersusun dari banyak banyak struktur. Nah, biasanya polimer itu tersusun dari monomer. Kalau monomernya sama, berarti polimernya itu polimer tunggal. Karena cuma tersusun dari satu jenis molekul. Nah, tapi kalau berbanyak, ya nanti ada poli bla 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 bla. Nah, kemudian apa itu dimer? Berarti dalam satu sistem dia ada dalam dia tidak hanya sendirian.
dia memiliki gabungan dengan struktur molekul yang lain. Yang lain itu maksudnya ya molekul yang sama. Nah, contohnya di sini ada asam asetat. Jadi ketika yang kalian pikir asam cuka itu berdiri sendiri, tidak. Dia berinteraksi dengan sesama molekul asam asetat. Dan mereka itu bersama itu membentuk satu interaksi. Interaksi yang cukup kuat. Sebenarnya kita bahas juga kemarin di alkohol itu ada, di aldehid juga ada, yaitu interaksi antara H atau H yang terkait dengan atom O dengan atom O yang lain. Nah, interaksi apa itu? Hmm? Adakah yang tahu interaksi apa itu? Ya, jadi molekul asam asetat itu bisa membentuk ikatan hidrogen dengan molekul asam asetat yang lain. Nah, inilah salah satu alasan nanti asam karboksilat itu akan memiliki titik didih yang lebih tinggi lagi dibandingkan dari yang alkohol. Karena dia memiliki dua atom, yaitu O-nya itu sendiri, dan juga H yang terikat dengan oksigen di sini untuk membentuk ikatan hidrogen. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat dari awan elektronnya, hmm, di sini kita lihat O yang ini yang CO karbonil ini, dia awan elektronnya dia apa namanya cenderung merah kan, artinya dia kayak akan elektron. Kemudian yang O ikatan tunggal ini juga cukup oranye, jadi dia juga kayak akan elektron. Sementara yang H di sini dia sangat kekurangan elektron. Nah, apa yang terjadi dengan H di situ? Kalau dia menjadi sangat kekurangan elektron dan berikatan dengan O yang cukup kayak elektron di sebelahnya, apa yang terjadi? Hanya tertarik ke O. Hanya tertarik ke O. Hmm? Apanya yang tertarik ke O? Agak kurang dikit lagi. Apa yang sebenarnya tertarik ke O? Ini kan kerapatan elektron dari H itu tertarik ke O. Nah, ini kan menjadikan dia lebih kekurangan elektron. Nah, apa akibat dari hal tersebut? Kalau hanya semakin miskin elektron, hmm, hanya mudah melepas ikatan. hanya mudah melepas ikatan. Nah, oleh karena itu, turunan yang asam karboksilat itu diketahui memiliki nilai pKa yang cukup rendah karena dia termasuk asam organik yang kuat. Jadi, di sini kita bisa menilai bahwa semakin mudah eh, H itu lepas, maka senyawa tersebut itu semakin bersifat asam. Nah, jadi kenapa ini cukup penting? Karena di sini akan terlihat ketika hal yang terikat di O dari gugus karboksil. Jadi kalau dibilang gugus karbonil itu kita cuma bilang CO ini aja. Tapi kalau gugus karboksil, berarti ini sudah COO, ini karboksil. Gitu.
Jadi H yang terikat di gugus karboksil itu akan jauh lebih mudah lepas dibandingkan H yang pada apa namanya? Pada alkohol. Nah, semakin mudah lepas suatu H, berarti nanti itu semakin bersifat asam. Kebalikannya, semakin susah itu H itu untuk lepas, begitu sekalinya lepas, hanya lepas, nah yang ditinggalkan ini itu menjadi sangat tidak stabil. Kan yang lepas itu H. Nah, dia pasti biasanya bersifat positif. Karena elektron itu jarang terbawa oleh si H. Kan? Nah, berarti yang ditinggalkan adalah sesuatu yang bersifat negatif. Nah, yang tadi susah lepas itu tadi, berarti yang bermuatan negatif itu sangat tidak stabil. Karena tidak stabil, dia suka mencari yang bisa membantu menstabilkan dia. Nah, karena dia bermuatan negatif, untuk menstabilkan dia, maka dia perlu mencari yang bersifat Positif. positif. Nah, karena itu rata-rata dari yang apa namanya senyawa yang kurang bersifat asam, maka kebalikannya dia akan bersifat lebih basa setelah ditinggalkan si H. Sebaliknya, untuk yang asam karboksilat ini nanti karena hanya mudah lepas, berarti yang dia tinggalkan itu tidak cukup, kok tidak cukup, cukup stabil. Jadi kalau ini hanya satu ini lepas, berarti kan yang tersisa gugus ini kan, karboksil ini kan. Jadi saya bilang kalau misalkan hanya di asam karboksilat, kalau hanya lepas, yang dia tinggalkan itu ternyata cukup stabil. Kira-kira melalui apa dia menstabilkan dirinya sendiri? Ini kan R, C, itu. Anggap saja rapi ya. O, O. Nah, gini. Nah, kemudian dia hanya lepas. Ini kan. Maka yang tersisa adalah R, C, O, O minus. Ini kan. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan ini itu bisa bersifat lebih yang membantu menstabilkan ion ini? Ada yang tahu? Gampangnya gini, kalau misalkan asam karboksilat itu, nah A dan B itu temenan. Sementara B itu pacaran dengan C. Suatu hari B dengan C itu putus, gitu kan? Nah, setelah putus itu ternyata kemudian dia curhat sama A. Terus dia mulai apa namanya?
ya curhat. Pokoknya semakin berteman dengan A. Aslinya B itu ya dia kemudian tenang. Dia tidak lalu mencari pengganti si C. Berarti apa itu peran dari A? Hmm? Loh, bingung tidak? Bingung, Bu. Iya, Bu, sedikit bingung. Ada yang sorry sedikit. Oke, sebentar lagi paham. Jadi kan kalau RCOH itu melepas H, itu yang dia tinggalkan ya. Ini. RCOH ini dia melepas H plus ini. Ternyata hmm, yang ini itu termasuk menjadi stabil. Jadi gini, kembali lagi ke prinsip asam basa konjugasi. Jadi bahwa asam lemah itu pasangannya dengan Kuat, basa kuat. Nah, kebalikannya, kalau asam kuat, maka dia pasangannya dengan basa. lemah, Nah, oke. Di senyawa organik, kita melihat keasaman itu dari mudah tidaknya si proton itu untuk lepas. Ya kan? Nah, berdasarkan interaksi antara H dengan O ini, H di sini, di RCOO ini, itu termasuk mudah lepas. Sehingga asam karboksilat itu termasuk asam organik yang kuat. kuat, Nah, berarti bahasa konjugasinya itu termasuk bahasa. lemah, Nah, siapa yang menjadi bahasa konjugasinya? Itu adalah RCOO minus. Nah, kembali berarti kenapa dia bisa menjadi bahasa lemah? Tanyanya berarti gini, bahasa itu biasanya bertindak sebagai apa toh? Kalau dalam reaksi, ada kan? Bahasa itu bertindak sebagai apa? Contohnya ini aja deh. Ini ada RCOO minus. Ada minus. Kalau dalam reaksi biasanya kita jumpai sebagai apa? Ada minus-minusnya. oksidator, Hmm? pendonor, Kalau dalam reaksi. Reaksi itu antara apa toh? Reaksi di kimia organik. Siapa yang akan menyerang? Siapa yang akan diserang? Hmm? yang menyerang C, Hmm? Siapa eh, yang akan diserang? Secara umum, secara umum. yang lemah, Hmm? Yang lemah. Ketika kalian melakukan mekanisme reaksi itu, siapa yang berada di pangkal panas? ikatannya, Katanya, siapa yang menjadi pangkal panas? nukleofil, Nukleofil. nukleofil, Nah, jadi reaksi di kimia organik, mekanisme reaksi di kimia organik itu adalah tentang si nukleofil dan elektrofil. Itu ada kisah mereka berdua. Bagaimana mereka bertemu?
dan dengan cara seperti apa mereka berinteraksi. Nah, kemudian ciri-ciri elektrofil adalah spesies yang Kekurangan elektron. kekurangan elektron. Kalau ciri-ciri nukleofil, spesies yang nukleofil. Ke Kayak elektron. Kaya elektron. Kayak elektron. Nah, kembali lagi ke sini. RCOO minus, ada minusnya seperti ini. Berarti dia tadi kan sebagai basa lemah, ya kan? Mengapa kita sebut sebagai basa lemah? Terkait dengan itu tadi mekanisme reaksi yang terjadi di kimia organik, yaitu yang melibatkan nukleofil dan elektrofil. Nah, sesuatu yang bermuatan negatif itu tandanya kaya akan Elektron. Elektron. nah, jadi dia bisa bertindak sebagai Nukleofil. nukleofil. Oke, berarti ion karboksil di sini dia bisa bertindak sebagai Nukleofil. nukleofil. Nah, jadi kalau kita bicara nukleofil itu sebenarnya eh, kita hampir sama berbicara dengan kebasaan. Nukleofil kuat berarti dia termasuk basa kuat. Nukleofil lemah berarti dia termasuk basa lemah. Biasanya itu. Kembali lagi di sini asam karboksilat itu termasuk asam organik kuat. Nah, basa konjugasinya si gugus karboksil ini maka dia termasuk basa konjugasi lemah. Jadi nukleofilitasnya termasuk rendah. Kira-kira kenapa? Apa yang membuat dia lemah? Terus itu bagaimana kalian bisa menentukan dia termasuk nukleofil kuat mana dan mana yang termasuk nukleofil lemah? Hmm? Ayo. Bagaimana kalian bisa tahu kalau dia nukleofil kuat, dia nukleofil lemah? Hmm? Kalau ayo, ini kemarin kalian pelajari di SN1, SN2 loh. Kalau air itu sebenarnya termasuk nukleofil apa? Kuat apa lemah? Hmm? Air. H, O, H. Ini kalian jumpai di reaksi SN1. Nah, dia termasuk nukleofil kuat apa nukleofil lemah? Kuat. Hmm? Ayo, Lemah. Lemah. lemah apa kuat? Kuat apa lemah? Hmm? Lemah. Kenapa bisa lemah? Kenapa enggak kuat? Karena ada hanya kalau eh, kuat kan harusnya basa kuat. Hmm. Eh, jadi H2O itu termasuk nukleofil lemah karena yang bertindak sebagai ini adalah PEB dari O. Jadi ciri-cirinya gini. Biasanya yang termasuk nukleofil lemah itu adalah dia memang kayak elektron, termasuk kayak elektron. Tapi dia termasuk molekul netral. Jadi biasanya yang bereaksi yang menyerang adalah PEB dari atom yang menjadi nukleofil itu. Nah, kalau nukleofil kuat itu biasanya adalah dalam bentuk anion atau yang memiliki elektronegativitas cukup besar. Coba kalian buka lagi di ini SN1, SN2. Itu harusnya ada di situ.
Nah, kembali lagi ke sini. Sudah tahu kan nukleofil masuk nukleofil kuat. Nah, kalau kita amati di asam yang karboksil ini, ion karboksil